Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Terima kasih sudah bergabung dan saya sangat antusias untuk berbagi topik penting ini. Teknik fasilitasi dalam Problem Based Learning atau PBL. PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar, di mana mereka dihadapkan pada masalah yang nyata yang membutuhkan solusi. Namun keberhasilan PBL sangat bergantung pada peran fasilitator yang efektif dan pada sesi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana menjadi fasilitator yang mampu memotivasi dan membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Mari kita mulai. Sebagai fasilitator dalam problem-based learning, tugas kita bukanlah mengajar dalam arti konvensional, tapi lebih kepada mendampingi mahasiswa dalam perjalanan mereka menemukan solusi sendiri. Ini adalah pembelajaran yang aktif yang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara penuh. Ada 3 peran kunci seseorang fasilitator dalam PBL. Pemandu proses, bukan pemberi jawaban. Dalam PBL, fasilitator tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, kita bertindak sebagai pemandu yang mengarahkan mahasiswa melalui pertanyaan-pertanyaan kritis yang membantu mereka menyelidiki masalah secara mendalam. Menjaga struktur tanpa menghambat kreativitas. Fasilitator tetap perlu menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga fokus mahasiswa, tetapi juga untuk memberikan ruang untuk kreativitas mereka. Berikan arahan, tetapi jangan mengontrol setiap langkah mereka. Mendorong kolaborasi. PBL menekankan kepada kerja tim dan kolaborasi. Fasilitator bertugas menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka dan kolaboratif aktif antar mahasiswa, agar mereka bisa saling belajar dari satu sama lainnya. Fasilitasi dalam PBL memerlukan teknik yang khusus yang bisa membantu mahasiswanya menemukan jalan sendiri dalam memecahkan masalah. Beberapa teknik fasilitasi yang menjadi efektif meliputi Socratic questioning. Teknik ini melibatkan pertanyaan terbuka yang mengundang mahasiswa untuk berpikir lebih kritis. Misalnya, kita bisa bertanya, mengapa Anda memilih pendekatan ini? Atau apa konsekuensi dari keputusan tersebut. Teknik ini membuat mahasiswa mempertimbangkan lebih banyak opsi dan melihat berbagai masalah dari berbagai macam perspektif. Memberikan ruang refleksi. Refleksi sangat penting dalam PBL. Setelah diskusi atau kerja tim, fasilitator harus memberi ruang bagi mahasiswa untuk merenungkan proses yang telah mereka lalui. Contohnya, tanyakan apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan yang kita gunakan. Atau, bagaimana kita memperbaiki strategi ini? Menjaga motivasi. Penting bagi fasilitator untuk menjaga motivasi mahasiswa, terutama ketika mereka menghadapi tantangan yang sulit. Dorongan positif dan pengakuan atas pencapaian mereka sekecil apapun dapat membantu menjaga semangat mahasiswa. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapan teknik fasilitasi PBL. Misalnya dalam mata kuliah kesehatan masyarakat. Mahasiswa diberikan masalah terkait wabah penyakit di sebuah komunitas. Sebagai fasilitator, kita bisa memulai dengan meminta mahasiswa untuk menganalisis data epidemiologis. Lalu mengajukan pertanyaan seperti apa faktor utama yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini? Atau bagaimana kita bisa mengendalikan situasi ini dengan sumber daya yang terbatas? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, fasilitator membantu mahasiswa memecahkan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih dapat diatasi tanpa langsung memberikan solusi secara langsung. Tentu saja ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi saat memfasilitasi proses PBL. Termasuk tantangan umum termasuk mahasiswa yang pasif. Terkadang ada mahasiswa yang cenderung pasif dan kurang berpartisipasi. Dalam kasus ini kita bisa memancing keterlibatan mereka dengan pertanyaan langsung seperti, apa pendapat kamu tentang pendekatan yang diambil oleh kelompok ini? Atau, bagaimana menurut Anda, apakah solusi ini bisa lebih efektif? Menjaga motivasi. Ketika mahasiswa merasa frustasi dengan masalah yang sulit, fasilitator harus bisa membagi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil dan memberikan dukungan emosional serta dorongan agar mereka terus bisa mencoba. Menghadapi masalah yang terlalu kompleks. Jika masalah yang dihadapi mahasiswa terlalu rumit, fasilitator bisa memecahkannya menjadi beberapa tahap. Fokuskan mahasiswa untuk menyelesaikan satu aspek terlebih dahulu sebelum beralih ke aspek berikutnya. Evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa teknik fasilitasi yang kita gunakan efektif dalam membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa cara untuk mengevaluasi efektivitas fasilitasi meliputi
Umpan balik dari mahasiswa. Setelah sesi PBL selesai, kita bisa meminta mahasiswa untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana proses mereka merasakan proses fasilitasi. Apakah pertanyaan yang diajukan memicu pemikiran mereka? Apakah mereka merasa mendapatkan arahan yang cukup tanpa merasa diarahkan terlalu jauh? Observasi kualitas diskusi. Fasilitator juga bisa mengamati bagaimana diskusi berlangsung. Apakah mahasiswa ini terlibat aktif dalam percakapan? Apakah mereka juga mampu saling memberikan masukan yang konstruktif dalam penyelesaian masalah? Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memfasilitasi PBL. Beberapa teknologi yang bisa kita gunakan adalah platform kolaborasi daring. Platform seperti Google Docs atau Microsoft Teams memungkinkan mahasiswa untuk bekerja bersama secara virtual. Fasilitator dapat memantau kemajuan proyek mereka secara real-time dan memberikan umpan balik secara langsung. Simulasi dan virtual reality atau VR. Dalam beberapa bidang, simulasi atau teknologi VR dapat digunakan untuk menghadirkan masalah dunia nyata ke dalam kelas. Misalnya, mahasiswa kedokteran dapat menggunakan simulasi untuk belajar menangani situasi darurat medis yang kompleks. Sementara, fasilitator memberikan arahan dan umpan balik secara real-time. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, berikut beberapa tips praktis bagi Anda yang ingin menjadi fasilitator yang lebih efektif dalam PBL. Ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih dalam mempertimbangkan berbagai solusi daripada hanya mencari jawaban yang benar. Jangan lupa untuk kelola waktu dengan baik. Pastikan bahwa diskusi tetap fokus pada tujuan pembelajaran, tapi tetap berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jaga fleksibilitas. Proses PBL tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Bersiaplah untuk menyesuaikan pendekatannya jika mahasiswa membutuhkan lebih banyak bantuan atau waktu untuk memahami permasalahan. Sebagai kesimpulan, peran fasilitator dalam problem-based learning sangat penting untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kreatif. Berikut beberapa poin penting yang perlu diingat. Fasilitator berperan sebagai pemandu proses, bukan pemberi jawaban. Teknik fasilitasi seperti Socratic, questioning, dan refleksi sangat berguna untuk memancing pemikiran mendalam. Teknologi bisa jadi alat yang sangat membantu dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya berharap di sesi ini membantu Anda bisa menjadi fasilitator yang lebih efektif dalam PBL. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.